Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kondisi kita beribadah kepada Allah, yaitu berpuasa di bulan yang mulia ini, kita juga beribadah yang lainnya pada saat sekarang, yaitu mengadakan majelis ilmu. Dan majelis ilmu ini juga merupakan min a'dzamil ibadat, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk ibadah-ibadah yang agung. Maka alhamdulillah kita beribadah di atas ibadah yang lain. Mudah-mudahan akan menjadi khazanah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memberati timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kami kemarin sebenarnya adalah kami nukilkan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu semuanya adalah berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini yang diwajibkan kepada kita sekarang ini adalah sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kita. Ada 3 pendapat kewajiban orang-orang sebelum kita. Yang pertama, pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu orang-orang sebelum kita itu diwajibkan puasa di bulan Ramadan juga, maka kita pun diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua, orang-orang sebelum kita itu diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan, dan setahunnya 1 hari di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ini sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai di awal-awal Islam, sampai mansuh dengan puasa, kewajiban puasa Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum
yaitu seperti puasanya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah mungkin kaul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dinyatakan oleh dalam tafsir As-Sa'di, di sana ada 5 sebab puasa itu menyebabkan menjadi sebab-sebab ketakwaan seseorang. Mungkin saya sebutkan di sini. Di sini kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, panjang hadisnya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan bahwasanya uhilatis shalah thalathati ahwal wa uhilas siyam thalathata ahwal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu mengatakan dalam sholat itu terjadi 3 kali perubahan, sebagaimana terjadi 3 kali perubahan di dalam berpuasa. Jadi ada 3 perubahan dalam puasa, demikian juga ada 3 kali perubahan di dalam sholat. Amma as-salah ahwalus salah fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah wa huwa yusalli 17 syahran ila Baitul Maqdis. Thumma inna Allah azza wa jalla anzala. Rasulullah SAW, adapun keadaan salat, perubahan dalam salat, ketika Rasulullah SAW ke Madinah, dari hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kemudian salat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Palestina sekarang, menghadap ke utara dari Madinah itu. Maka Rasulullah SAW hatinya nggak nyaman, pengen kiblat itu seperti semula, yaitu ke Baitillah Al-Haram, ke Ka'bah. Padahal sudah selama 17 bulan, setahun lebih, 1,5 tahun hampir, itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika di Mekah belum hijrah, Rasulullah sholatnya ke Ka'bah, kiblatnya ke Baitillah Al-Haram. Tapi setelah di Madinah, maka kiblatnya ke Baitul Maqdis. Maka ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidakpuasan Rasulullah SAW, kemudian setiap malam itu Rasulullah keluar rumah, menatapkan wajahnya ke langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di surat Al-Baqarah awal juz yang kedua, Allah menurunkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami mengetahui wahai Muhammad, engkau membolak-balikkan wajahmu ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, supaya dipalingkan arah kiblat itu kiblat yang engkau ridhai. Maka kemudian Allah merintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Fawajjahallah ila Ka'bah, hada haul awal. Kemudian akhirnya berubah kiblat menjadi kiblatnya ke Baitillah Al-Haram kembali. Inilah perubahan yang pertama dalam salat, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Yang kedua, perubahan dalam salat. Wa kanu yastami'una lis-shalah wa yu'adzinu biha ba'dhum ba'dha hatta naqasu aw qadu yankusun.
awal-awal Islam untuk sholat jamaah itu saling mengingatkan sebagian kepada sebagian yang lain, memberitahu sebagian kepada sebagian yang lain. Getok tular awalnya itu. Ayo sholat. Ayo sholat asar. Tapi lama-lama berkurang. Kemudian thumma inna rajulan minal ansar yuqalu lahu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dalam riwayat lain itu, bagaimana untuk mengumpulkan sholat, jamaah sholat. Ada yang usul, ya Rasulullah, ketika masuk waktu sholat kita pukul lonceng. Ditolak oleh Nabi, nggak terima. Itu menyerupai peribadatannya orang-orang Nasara. Ada yang usul lagi, ketika masuk waktu sholat kita tiup terompet. Ditolak oleh Nabi, itu menyerupai peribadatan orang-orang Yahudi. Ada yang usul lagi, kumpulkan kayu bakar, ketika masuk waktu sholat kita hidupkan api. Ketika api kelihatan maka orang-orang berdatangan ke sholat. Ditolak oleh Nabi, itu menyerupai peribadatan orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Maka ketika itu nggak ada keputusan, pulang. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini mikir gimana ya untuk sholat, mengumpulkan orang sholat. Menjelang tidur mikir, akhirnya mimpi dalam tidurnya, setengah tidur setengah yaqdah, setengah bangun ya. Ada seorang laki-laki pakai jubah warna hijau, kemudian menghadap kiblat, kemudian mengumandangkan adzan. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini matur kepada Nabi, mengucapkan demikian. Ayo dah, ajari ke Bilal supaya dia adzan. Karena fa innahu anda sautan. Bilal itu keras suaranya. Kemudian diajari ke Bilal, Bilal lah yang adzan. Mendengar Bilal adzan, Allahu Akbar. Dan sampai selesai, Umar radhiyallahu taala anhu datang. Saya dibawa oleh seseorang, cerita kepada Nabi. Kemudian seseorang itu memberi lafal seperti yang dikumandangkan dalam adzan itu tadi. Jadi mencocoki mimpinya Umar juga. Itulah perubahan dalam sholat yang kedua. Awalnya hanya ketok tular, kemudian apa? Menjadi disyariatkannya adzan. Baik. Kemudian perubahan yang ketiga. Wa kanu ya'tuna shalah wa qad sabaqahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'dihha. Fa kana ar-rajul yushiru ila ar-rajul idan kam shalah. Yang ketiga, perubahan yang ketiga yaitu salat jamaah ketika tertinggal daripada imam. Namanya makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Di awal-awal Islam, makmum yang tertinggal itu ketika datang itu tanya shaf yang paling belakang, kam yusolli, berapa sholat. Jadi nggak langsung sholat ikut gabung berjamaah enggak, tapi tanya kepada barisan yang belakang berapa, sudah dapat berapa. Misalnya dijawab 1 rakaat, yang belakang itu jawab 1 rakaat, rakaat aja ini salah rakaat. Waktu itu bicara dalam sholat, komunikasi dengan luar sholat belum dilarang, masih boleh. Akhirnya dia ngejar 1 rakaat baru gabung ke imam. Kalau 2 rakaat ngejar 2 rakaat gabung ke imam. Gitu. Kemudian perawi hadis ini yaitu Mu'ad sendiri
saya nggak nyaman kayak gini, malah sholatnya ngebut ya. Apalagi kalau sudah dapat 3 rakaat, ketinggalan sepur nanti saya. Iya, 3 rakaat gimana nanti? Ya. Makanya Mu'adz bin Jabal itu beristihad. Ya sudah, pokoknya saya ketika datang saya gabung dengan imam, langsung gabung dengan imam. Nanti setelah imam salam baru saya mengqadha apa yang saya tertinggal. Dalam lafal lain itu menyempurnakan apa yang saya tertinggal. Kalau dapatnya 1 berarti sholatnya asar misalnya nambah 3, menyempurnakan. Kalau dapatnya 2 nambah 2 lagi, seperti yang sekarang ini. Kemudian ada seseorang sahabat juga yang ikuti jejak Mu'adz ini, ikut-ikutan kayak Mu'adz. Kalau makmum masbuk langsung gabung bersama dengan jamaah. Nah, kemudian setelah selesai barulah menyempurnakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innahu qad sanna lakum Mu'adz fahakadha fasna'u. Yang demikian ini Mu'adz telah membuat sunnah, artinya membuat cara dalam beribadah, sunnahnya Mu'adz. Maka kemudian disaksikan oleh Nabi, diakui oleh Nabi, dan Nabi merintahkan wa hakadha fasna'u, dan demikian itulah kerjakan kalian kalau kalian makmum masbuk. Kalau kalian tertinggal maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Dan Rasulullah banyak hadis-hadis yang lain, idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Kalau sudah diqomati salat, maka tidak ada salat kecuali salat yang diwajibkan. Dalam lafal lain, idza uqimatis shalah fala salata illa ma uqimat biha. Kalau sudah diqomati maka tidak ada salat kecuali salat yang diqomati. Maka orang yang sedang salat kok qomat kemudian, maka bagusnya membatalkan salatnya, langsung gabung berjamaah, nggak usah diselesaikan. Tapi di situ para imam khilaf, bagaimana kalau 2 rakaat sebelum subuh, lah itu pembacaan masalah lain. Inilah keadaan perubahan, 3 perubahan dalam sholat. Kemudian dalam puasa demikian juga, ada 3 perubahan dalam puasa. Wa amma ahwalus siyam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah faja'ala yasumu min kulli syahri 3 ayyam wa sama Asyura. Yang pertama seperti yang kami sebutkan dalam khilaf di atas. Kewajiban puasa awalnya sampai Nabi ke Madinah itu puasa itu adalah 3 hari dalam sebulannya. Demikian juga tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu dulu awalnya wajib. Sampai zamannya Nabi Nuh malahan. Sampai zamannya Nabi Nuh, puasa Asyura, puasa setiap bulannya 3 hari itu adalah wajib. Kemudian mensuh, dihapus hukumnya, yaitu dengan 183 dari surat Al-Baqarah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang pertama, perubahan pertama. Kemudian perubahan yang kedua, bahwasanya awal-awal Islam puasa itu mukhayyar. 184 wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi awal-awal Islam itu puasa itu mukhayyar. Mukhayyar itu terserah, suruh milih, ada khiyar, pilihan. Yang mau puasa puasa, yang tidak mau puasa boleh bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Awal-awal Islam orang yang kaya nggak males untuk lapar itu boleh bayar fidyah, nggak usah puasa, boleh.
sehari memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Kalau kamu mau tatawu dalam kebaikan, artinya sehari tidak puasa bayarnya bukan seorang miskin, mungkin 2 orang miskin, 3 orang miskin, 5 orang miskin, 10 orang miskin, boleh. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan Islam awal-awalnya lemah. Ketika ada orang yang tidak puasa bayar fidyah, orang Islam senang juga. Karena orang-orang miskin bisa berbuka dengan apa? Orang Islam yang kaya yang bayar fidyah tadi. Jadi sifat sosialnya dirasakan oleh orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meskipun kamu tatawu dalam bayar fidyah, meskipun boleh tidak puasa hanya bayar fidyah, tapi seandainya kamu puasa wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa lebih baik jikalau kalian mengetahui. Meskipun ada mukhayyar, tapi afdhaliyahnya afdhal yang puasa daripada bayar fidyah. Kemudian perubahan ini awalnya yang mukhayyar pilihan, kemudian mansukh, dihapus pilihan itu tadi. Ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah berpuasa. Sudah nggak ada pilihan lagi. Jadi pilihannya hanya di awal-awal Islam. Boleh berpuasa, boleh tidak. Yang tidak berpuasa bayar fidyah. Tapi setelah turunnya ayat 184, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan harus berpuasa, maka ayat ini dikatakan mansukh. Tapi ada yang mengatakan tidak mansukh, tetap hukumnya hanya saja maknanya salbul madah. Wa alal ladzina yutiqunahu diartikan wa alal ladzina la yutiqunahu. Karena ada ihtimal, kemungkinan dari segi bahasa yang namanya babul if'al, af'ala yuf'ilu if'alan, ataqa yutiqu itaqah, wa 'alal ladzina yutiqunahu diartikan wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Bagi orang yang tidak mampu maka hendaklah bayar fidyah. Sehingga ayat ini enggak mansuh sampai hari ini. Bagi orang yang safar harus mengqadha, bagi orang yang sakit harus mengqadha, bagi orang yang tidak mampu alias umurnya sudah tua, maka dia maka boleh bayar fidyah. Jadi hukumnya enggak mansuh. Atau wa 'alal ladzina la yutiqunahu, masuk di situ orang hamil dan menyusui. Tapi enggak boleh dimasukkan wa 'alal ladzina la yutiqunahu bagi pekerja berat. Ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak bolehkan. Orang yang kerja berat nggak boleh kemudian nggak puasa bayar fidyah, maka dia tetap harus puasa. Lah gimana kalau kuat? Ya bagaimana caranya? Bisa mungkin cuti, bisa mungkin minta untuk diskon atau dispensasi dalam pekerjaannya. Yang jelas kewajiban ini karena fardu dalam Islam, rukun dalam Islam, ya maka tidak boleh ditinggalkan karena pekerjaan. Wallahu a'lam. Tapi kalau bagi orang yang menyusui dan hamil, di situ terjadi khilaf. Ada yang memasukkan wa 'alal ladzina la yutiqunahu karena tidak mampu. Karena membahayakan bagi dirinya, orang yang hamil berpuasa dirinya atau bagi janinnya yang dikandung. Demikian juga orang menyusui, mungkin bagi dirinya kalau berpuasa, mungkin bagi anaknya. Maka di situ boleh tidak berpuasa, hanya saja para ulama berselisih menjadi 4 kaul. Pendapat pertama, dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Jadi yang mengqadha di hari lain bayar fidyah karena menunda mengqadha tadi. Qadhanya tidak harus tahun ini.
Mungkin nanti kalau sudah menopause, sudah tidak melahirkan, sudah tidak menyusui, 40 umurnya mungkin. Wah, ini selama Ramadan 5 tahun nggak berpuasa ini. Maka bisa ada kemungkinan untuk mengqadha. Maka harus qadha, tapi juga harus bayar fidyah karena menunda. Atau dalam 1 tahunnya ada senggang, kelonggaran, pas sepi, tidak menyusui dan tidak hamil. Kalau pas Ramadan kemungkinan besar kan gitu. Pas Ramadan kemungkinan Ramadan kemarin hamil, Ramadan berikutnya menyusui, Ramadan lagi hamil lagi, Ramadan berikutnya menyusui lagi, nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau ada di antara sela-sela itu, nah ini ada kemungkinan untuk qadha, maka pendapat pertama ini yang paling syadid, paling keras, harus qadha dan juga harus bayar fidyah, seharinya memberi makan seorang miskin. Pendapat yang kedua, cukup mengqadha saja tanpa bayar fidyah, karena kemungkinan untuk qadha. Pendapat yang ketiga, fidyah saja tanpa qadha, hanya membayar fidyah tanpa qadha karena kemungkinan qadha sulit. Itu pendapat seperti Syekh Albani, Syekh Salim itu bayar fidyah. Kalau yang pertama tadi seperti Syekh Mukbil yang ada di Yaman, seorang ulama di sana, dia pendapat pertama. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir di sini, tapi siapa-siapa qailnya tidak disebutkan, hanya pendapat pendepaan gitu. Berarti 3 qaul. Qadha, fidyah, qadha saja, fidyah saja. Nah, pendapat yang terakhir, pendapatnya Abu Muhammad Ibnu Hazm, madhab Ad-Dhahiri, menyatakan bahwasanya orang yang hamil dan menyusui itu tidak ada qadha dan juga tidak ada fidyah. Ini yang paling ringan, paling enak. Wes gak usah fidyah, gak usah qadha-qadhaan. Jadi dikiaskan sama anak kecil. Sebagai anak kecil itu nggak berkewajiban puasa, maka orang yang hamil, orang yang menyusui itu hukumnya sama dengan anak kecil, tidak ada beban untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Baik. Itu perubahan yang kedua ya dalam puasa. Jadi awalnya boleh puasa, boleh fidyah, yang kemudian setelah kewajiban puasa datangnya ayat 184 dari surat Al-Baqarah, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan hendaklah berpuasa. Maka sampai hari ini ya, tidak ada lagi mukhayyar tadi. Tapi ayat tetap demikian ini. Baik, perubahan yang ketiga di dalam puasa. Wa kanu ya'kulun wa yashrabun wa ya'tunan nisa ma lam yanamu. Awal-awal Islam, puasa itu batasan mulai puasa itu adalah tidur. Jadi orang itu kalau malam sudah bangun tidur sudah harus berpuasa. Batasannya kalau sudah tidur ya harus berpuasa. Boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri selagi belum tidur. Maka kalau pengen makannya masanya lama ya begadang. Begadang nggak tidur malam itu. Nah, nanti setelah tidur sudah bangun tidur harus berpuasa gitu. Kalau begadangnya sampai pagi sampai subuh berarti nanti puasanya hanya sedikit ya sudah. Malamnya begadang, makan minum ya. Akhirnya menjelang subuh barulah tidur. Subuh kemudian setelah itu sudah nggak boleh makan minum lagi. Itu awal-awal Islam gitu. Lah ini ada seorang sahabat namanya Surmah. Thumma inna rajula minal ansar yuqalu lahu Surmah kana ya'mal sha'iman hatta amsa. Surmah itu pekerja berat, pekerja kemudian kalau pagi kerja sampai sore. Faja'a ila ahlihi fasallal isya thumma nama.
kemudian mendatangi keluarganya ternyata belum siap, nggak kayak sekarang buka itu udah disiapkan ya, takjil buka itu. Ini belum ada makanan sampai di rumah. Nah, setelah itu apa? Ya udah sholat kemudian tidur. Nggak makan, nggak minum serumah ini. Tsumma nama falam ya'kul wa lam yashrab hatta asbaha sha'ima. Sehingga setelah bangun ya sudah nggak boleh makan minum, kemudian pagi harinya harus berpuasa. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad jahada juhdan syadida. Nabi melihat dia, loh kamu kok teler sekali nih. Biasanya kerja meskipun puasa ya etes ya. Ini kok teler. Kemudian ditanya, Rasulullah mengatakan, "Maliya araka qad jahadta juhdan syadida." Aku tidaklah melihat engkau kamu dalam kondisi teler wahai Surmah. Berat sekali kamu puasa hari ini. Qala ya Rasulullah. Kemudian Surmah mengatakan, "Wahai Rasulullah, inni amiltu ams." Saya kemarin itu bekerja. Faji'tu hina ji'tu, maka ketika saya datang, fa'alqaitu nafsi fanimtu. Saya merebahkan badanku kemudian tidur. Dan belum makan, belum minum, enggak buka. Fa asbahtu hina asbahu sha'ima, maka ketika saya bangun ya, saya harus puasa. Nah, ini kondisinya teler tadi. Qala wa kana Umar qad asaba minan nisa. Mu'adz juga mengatakan demikian juga kejadian yang kedua Umar. Umar itu mendatangi istrinya ba'da manama, setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur seharusnya udah puasa tapi masih gauli istrinya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik. Kemudian menceritakan kepada Nabi. Fa'anzalallahu azza wa jalla. Maka kedua kejadian itu Allah menurunkan ayat di 187 di surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Turunnya ayat ini, gauli wanita-wanitamu di malam hari bulan Ramadan, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sehingga terbitnya fajar. Maka perubahan inilah awal puasa adalah seorang ketika bangun tidur harus berpuasa, tapi setelah itu boleh makan, boleh minum sehingga terbitnya fajar. Maka kalau sudah terbit fajar alias kumandang adzan subuh itu sebagai pertanda terbitnya fajar, sudah tidak boleh makan dan minum. Sehingga permulaan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah 3 perubahan dalam puasa. Ya. Jadi ada 3 kali perubahan dalam puasa dalam hadisnya Mu'adz yang panjang, sebagaimana ada 3 perubahan di dalam sholat. Ya. Baik. Bisa diingat. Kalau dalam sholat terjadi perubahan, pertama masalah apa? Kiblat. Yang kedua adzan, awalnya hanya ketok tular. Yang ketiga masalah makmum masbuk, yang awalnya tanya saf yang belakang, kemudian seperti yang sekarang langsung gabung dengan jamaah baru menyempurnakan. Itu dalam sholat. Kalau dalam puasa
awalnya kewajiban puasa itu 3 hari dalam sebulannya dan setahun, yaitu pada tanggal 10 Muharram, Yaumul Asyura, kemudian mansuh dengan puasa Ramadan. Yang kedua, apa tadi? Apa? Oh ya, yang kedua adalah puasa itu mukhayyar. Boleh berpuasa, boleh bayar fidyah. Bagi yang mampu bayar fidyah, bagi yang tidak mampu tetap puasa, dan yang bayar fidyah itu boleh tatawu, seharinya memberi makan seorang miskin, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Faman tatawa khairan fa huwa khairul lah. Tapi kalau puasa lebih bagus. Wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang ketiga, awal daripada puasa seseorang itu ketika sudah tidur, bangun tidur harus sudah berpuasa. Tapi dengan 187 dari surat Al-Baqarah, turunnya ayat itu menunjukkan disuruh makan, suruh minum sehingga terbitnya fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaydu wa abyadu minal khaydil aswadi minal fajri. Para sahabat awal-awalnya itu sehingga jelasnya benang putih dan benang hitam. Itu kalau mau tidur itu meletakkan benang di bawah bantal. Nah, kalau mau bangun masih belum kelihatan, ya sudah, masih boleh tidur lagi, boleh makan, boleh minum. Terus gitu. Sehingga jelasnya benang putih dan benang hitam. Tapi yang dimaksud dengan situ, kemudian turunlah ayat minal fajri, terbitnya fajar, bukan karena benang itu. Jadi benang fajar itu kan terdiri dari benang merah, benang putih, benang-benang dalam fajar itu yang dimaksud adalah munculnya fajar. Dan fajar juga ada 2, ada yang namanya fajar shadiq, ada yang namanya fajar kadzib. Fajar shadiq itu yang sifatnya merata bawah, merata di arah timur, merata ke bawah dan semakin nggak akan hilang. Tapi kalau fajar yang kadzib itu sebelum fajar shadiq itu biasa muncul fajar yang menjulang tinggi ke atas, melengkung. Nah, kemudian nanti setelah itu hilang lagi. Lah itu belum sebagai batas tanda mulainya berpuasa, masih boleh makan dan minum. Tapi yang kalau sudah terbit fajar yang shadiq, inilah yang tidak boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fajar shadiq ini kurang lebihnya dengan terbitnya matahari itu adalah 1 jam 32 menit. Tergantung bulannya, kan berubah-ubah. Tapi nggak lepas dari 1 jam 32 menit atau 1 jam 16 menit sampai 32, tergantung bulan. Antara 1 jam 16 menit, 1 jam 32 menit. Lah itu barulah fajar itu shadiq. Karena untuk melihat fajar itu sulit juga, apalagi sekarang. Kalau misalnya dengan adanya listrik yang ada, penerangan yang jelas, itu fajar itu akan nggak kelihatan, kalah. Tapi kalau terbitnya matahari jelas kelihatan. Maka untuk membenarkan ini tadi sudah fajar atau belum, dilihat aja jarak antara fajar itu dengan terbitnya matahari. Kalau kita lihat matahari terbit sana kan paling geser nggak ada 1 menit 2 menit kan, matahari yang merah besar itu. Lah itu kalau memang tadi subuhnya itu 1 jam antara 16 menit sampai 32 menit, maka itulah berarti tadi sudah terbit fajar. Tapi kalau masih lebih lagi, wah berarti tadi belum terbit fajar. Maksimal 132 itu jarak antara fajar dengan terbitnya matahari. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.